Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya singkat mau ke Pak Sugeng melihat dari IPW sendiri apa poin-poin yang juga masih mungkin belum terkuak di publik saat ini. Melihat dari kuasa hukum Brigadir Yosua mengatakan masih ada satu lagi yang juga belum jadi tersangka karena sering mengancam ke Brigadir Yosua. Dan akankah harusnya polisi ini mengungkap juga motif dari pembunuhan Brigadir Yosua ke publik? Kepada D ya, D. Karena ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi seketika di tempat kejadian. Apabila dia tidak ada di tempat kejadian perkara, menurut saya dia tidak bisa dikenakan sangkaan pembunuhan. Kecuali bahwa D ini adalah atasan lebih tinggi dari Ferdy Sambo ya. Mungkin dia memberi perintah, tapi kan tidak mungkin, ini kan bawahan. Kepada D hanya bisa dikenakan pengancaman kalau itu memang ada. Dan yang kedua, pernyataan D di dalam komunikasi sebelumnya itu sebagai petunjuk bahwa memang kasus pembunuhan berencana itu ada, ya itu saja posisinya. Kemudian yang lain ya, terkait dengan 31 orang ini harus kepada mereka yang dengan sengaja merusak dan menghilangkan barang bukti wajib dikenakan pasal pidana ya, kecuali mereka yang lalai, unprofessional conduct saja. Merusak TKP atau menghilangkan barang bukti itu adalah satu perbuatan tercela yang didasari adanya unsur kesengajaan, adanya niat dan kehendak untuk berbuat sesuatu dan mengetahui akibatnya. Itu dalam konsep hukum pidana ya. Jadi begitu Mbak. Dan dua catatan IPW terkait kasus ini, menurut saya Polri harus membuat clearance ya terkait dengan pernyataan Karopemnas, setidak-tidaknya menyampaikan permintaan maaf ya, karena hal tersebut sudah terlontar, ketidakprofesionalan maupun ketidakcermatan melontarkan tanggal 11. Yang kedua menjadi catatan kita adalah bagaimana kalau Presiden tidak memberi perhatian pada kasus ini. Ini juga bisa ditanyakan kepada Kompolnas ya. Baik. Itu saja. Baik, kita tangkap poinnya Pak Sugeng. Saya berangkat dari pernyataan Pak Sugeng. Saya mau ke Pak Wahyu. Kalau tadi Pak Sugeng kan mengatakan bahwa ya ini kecil kemungkinan kalau dugaan pelecehan seksual. Tapi sekali lagi kita hormati proses hukum, kita nanti tunggu perkembangan penyidikan seperti apa, apakah memang betul ada dugaan pelecehan seksual di sana atau tidak. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Pak Wahyu begini, kalau kita berangkat dari pasal yang diterapkan terhadap Ferdy Sambo, pasal 340, pembunuhan berencana. Apa yang kemudian membedakan pasal pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa ini? Hal-hal apa saja yang kemudian dibenarkan dalam tanda kutip ya, dalam mata hukum, kalau kita bicara dalam dua pasal ini? Sekali lagi saya membatasi dulu ya, bahwa Kompolnas bukan penyidik. Artinya kami tidak pada posisi penyidik, tetapi sebagai pengawas kami kan harus mengamati semua proses. Kalau kita perhatikan statement Bapak Kapolri tadi malam, itu jelas bahwa Baradae itu diperintahkan menembak. Kemudian FS menggunakan senjatanya Y untuk nembak ke tembok-tembok, sekarang tembak-menembak. Artinya ini kan skenario sudah didesain. Berarti ada cerita dan itu bisa menjadi analisa dalam pandangan kami, ada perencanaan, ada planning, dan siapa yang terlibat itulah kemudian pasal-pasal ikutannya itu ada juga dan sebagainya kan menjadi nanti terkait. Nah, sehingga sekarang dengan masuk ke wilayah pidana, saksi yang dipanggil kan nggak boleh menolak, ada sanksinya. Karena kalau nggak karena itu seperti kasus pelecehan tentu Ibu P itu tentu harus bicara karena harus sudah di bawah sumpah dan sebagainya. Dan ini semua nanti akan merangkai cerita. Apa bedanya? Kalau pasal pembunuhan biasa seperti disangkakan kepada E 338 kan hanya maksimal 15 tahun. Tapi kalau ini kan ancamannya hukuman mati. Sudah soal motif nanti biarlah pengadilan dan hakim yang akan menggali lah. Nah, Kabar Reskrim waktu itu sempat berbicara ke media. Ini setelah konferensi pers mengatakan bahwa kalau pasal 340 yang diterapkan itu kecil kemungkinan sekali ada dugaan pelecehan seksual di sana. Makanya tadi saya tanyakan 340 ini dalam perspektif mata hukum tuh seperti apa sih hal-hal yang dibenarkan dalam tanda kutip ya Pak ya? Ya, saya kira nanti ahli hukum yang akan banyak bicara ya, karena kebetulan saya bukan background hukum, tetapi kami melihat statement Bapak Kabar Reskrim itu memberikan bukti bahwa
penyidik sudah menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa FS ini memang sudah merencanakan akan membunuh. Itu yang saya tangkap dari Kabar Eskrim. Saya kira nanti ahli hukum yang lebih fasih akan melihat lebih detail ya. Nah, tetapi apa yang disampaikan Kabar Eskrim itu menunjukkan bahwa fakta-fakta itu nggak bisa dihindari. Soal apakah ada pelecehan atau tidak, tadi kalau Pak Sugeng bilang itu alibi, itu nanti biar pengadilan. Tetapi logika publik ini kan nggak bisa juga kita hindari juga logika publik ini, jam sekian, apakah masuk akal, itu nanti biar pengadilan. Nah, yang jelas Kapolri sudah tegas bahwa tidak terjadi tembak-menembak, bahwa terjadi penembakan, berarti ada pembunuhan. Kemudian bahwa ini disuruh, bahwa ini pura-pura menembak. Saya kira ini skenario ini kan ada ceritanya, ada yang mendesain, ada yang siapa yang menjadi sutradaranya. Siapa itu kan tentu harus nanti ditindak ya. Baik, Pak Nasution, ini mungkin boleh juga karena LPSK sudah berbincang langsung dengan Ibu Putri begitu ya. Banyak informasi yang simpang siur di media sosial yang juga memang masih harus di cross check kebenarannya. Menyatakan mengenai Baradae, sebagai Baradae menyatakan kronologi kejadian yang sebenarnya ia curahkan di media sosial tersebut begitu ya. Agak berbeda ceritanya dengan yang ada saat ini. Anda melihat dari komunikasi dengan Ibu Putri, mungkin dari gesturnya, dari mungkin mimik mukanya, selama pertemuan 3 kali itu, apakah sudah terlihat cerita sebenarnya seperti apa sih? Iya, posisi LPSK tentu ingin beri perlindungan kepada warga negara yang memohon perlindungan. Karena prinsip perlindungan di LPSK itu kan voluntary ya, kesukarelaan. Jadi LPSK nggak bisa melindungi kalau orang nggak meminta. Nah, yang meminta itu 2 memang. Baru 2 ya, Putri. Nah, kalau misalnya pertama ya soal dugaan pelecehan seksual, sebetulnya kalau dalam bahasa hukum ini perlu juga kita berikan informasi kepada publik. Bahasa hukumnya sebetulnya bukan pelecehan, tapi kekerasan kalau dalam undang-undang terbaru, atau kalau di KUHP itu kesusilaan, atau juga ada pakar yang menyebut dengan kesopanan. Ini sudah ada LP-nya. Silakan para penyidik untuk melanjutkan. Kalau di tingkat penyelidikan terpenuhi, tentu masuk ke penyidikan. Kalau misalnya unsur terpenuhi, maka kemudian ke penuntutan. Nah, pertanyaannya, siapa pelakunya? Kalau pelakunya yang dituduhkan adalah J, sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia nggak bisa dituntut. Problemnya di situ. Nah, tapi sekali lagi itu kita serahkan ya. LPSK tidak dalam posisi itu. Tapi kalau misalnya ada orang dengan status korban, LPSK punya kewenangan untuk melindungi. Nah, kemudian soal E ini juga sudah minta ke LPSK tanggal 14 dan langsung kita proses. Tetapi di tengah perjalanan kemudian ada perubahan status yang sangat dinamis ya. Beliau ditersangkakan oleh Mabes Polri melalui tim sus. Publik kemudian bertanya, LPSK boleh nggak melindungi tersangka? Nggak bisa. Kecuali kalau dia pelaku tapi mau bekerja sama. Atau yang disebut dengan saksi pelaku atau justice collaborator. Nah, itu kita dari awal sampaikan ke kalau Anda mau, ini ada ruang itu. Sejak dari awal. Kemudian publik tentu mendapat informasi, ada pernyataan, ada testimoni dari ke penyidik Bareskrim. Sebentar sebelum dilanjutkan Pak Nasution, testimoni dari E ke Bareskrim begitu. Ada juga mungkin komunikasi antara Baradae kepada LPSK juga. Apakah memang benar yang ia curahkan di media sosial ada perlindungan dari Brigadir J kepada Ibu Putri sehingga ini membuat Brigadir J dihabisi begitu nyawanya? Ada nggak penyampaian itu? Itu mungkin masuk pada wilayah tindak pidana yang tadi, yang LP-nya soal kekerasan seksual. Tapi kalau Baradae sebetulnya yang dimohonkan ke kita terakhir, dia sebagai pelaku tapi mau kerjasama. JC-nya itu ya? JC. Nah, itu disampaikan oleh pengacara di publik, lalu kemudian kemarin datang. Kemarin hari Selasa, datang pengacaranya menyampaikan keinginan untuk jadi JC. Lalu kemudian kemarin Selasa juga kita LPSK kemudian berkoordinasi dengan Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk ini membicarakan soal sebagai JC. Apa yang kita sampaikan? Pertama, karena ini sudah membuka kotak Pandora, kita minta ada perhatian khusus keamanan ini karena tahanan di Bareskrim. Malah LPSK kemudian berkoordinasi
agar pengamanan dilakukan bersama. Kita lakukan penebalan dari LPSK sendiri supaya kita tahu problem. Nah, yang kedua, demi keselamatan LPSK yang kemudian menyuplai makanan E. Kita tawarkan itu, kita koordinasikan itu. Yang ketiga, karena ini situasinya tentu tidak mudah, jadi JC itu ada tanggung jawab yang besar, pasti ada tekanan. Maka kemudian kita menyampaikan bahwa LPSK akan memfasilitasi ada rohaniawan buat E. Lalu yang kemudian yang perlindungan darurat, kalau situasinya eskalasinya sedemikian, maka LPSK menawarkan perlindungan darurat. Tapi satu lagi, Pak Susno kemarin menawarkan LPSK perlu berkoordinasi dengan Bareskrim tentang pemakaian AC. Karena AC juga bisa dalam tanda kutip ya, digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu sekali lagi ini sudah sedemikian terang benderang, tuntutannya luar biasa. Ada 340 yang baru, 340 itu Mbak, itu sebetulnya berencana itu artinya kalau dalam tadi Pak Sugeng menyebut itu ada kehendak dan ada jeda waktu dan dia lakukan dengan tenang. Artinya ini sudah ada perencanaan, ada jedanya waktu, kemudian dia tenang memerintahkan orang. Nah, 340 itu hukuman mati, seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kira-kira begitu. Itu yang tadi sudah kita bahas. Nanti kita tunggu ya, apakah setelah kemudian penetapan status tersangka, termasuk juga pasal 340 yang dikenakan pada Verdi Sambo, artinya ini bagaimana status dari nanti laporan yang diberikan Bu Verdi Sambo ya. Nanti kita akan tunggu perkembangan seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Pak Nasution, Pak Wahyu, Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Manajer. Pak Sugeng, makasih Pak Sugeng.